Shalom semua jemaat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang siap menanti janji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Dia pagi hari ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Seribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Yuk sama-sama katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Takkan goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus memuji Engkau pagi hari ini.
Katakan sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia dibentuk, dan mengenal kasih-Mu Tuhan, dan mengenal kasih-Mu. Hidup dalam rencana-Mu, Kau bawaku ke tempat tinggi. bawaku ke tempat tinggi. Katakan penuh berkat, Penuh berkat dan anugerah terbesar bagimu Tuhan, yang dapat lakukan amin, jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan, yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Telah pilih diriku, amin. sebelum dunia dibentuk, Dan mengenal kasih-Mu, dan mengenal kasih-Mu. hidup dalam rencana-Mu. Hidup dalam rencana-Mu, Kau bawa setiap kami Tuhan, bawaku ke tempat tinggi. katakan penuh berkat. Penuh berkat dan anugerah Yuk sama-sama katakan, bagimu Tuhan, yang dapat lakukan amin. jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan, yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan, yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan, yang dapat sediakan Jauh melebihi, yes, amin. dari semua yang ku perlu. Haleluya. Marikan berikan sorak-sorai pagi hari, katakan haleluya. Dengan segenap hati katakan haleluya. Bagimu Tuhan, yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan, yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku Yuk sama-sama. Bagimu Tuhan, yang dapat lakukan Amin. jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan, yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan, yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan, yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi dari semua yang ku perlu.
kasih Tuhan, Kau baik bagi setiap kami. Kau Allah yang senantiasa hadir di tempat ini. Di setiap hati kami Tuhan, kami terus bersekutu bersama dengan Engkau. Apapun musim yang kami hadapi pagi hari ini, kami tetap berkata bahwa Tuhan baik bagi kami. Yes, Lord, terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin.
jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yes. Haleluya, Lord. Sembah kami bagi-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang terhebat. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu tepat pada waktunya. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan. Kau mengenal hati kami. Kau menyelidiki setiap hati kami. Yesus, Yesus, Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap kami. Roh Kudus-Mu bekerja. Haleluya, Lord. Terima kasih. Yesus, Yesus. Kami menyatakan cinta kasih kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Yeah. Haleluya, Lord. Yesus. Kau Allah Esa. Yes, Tuhan, terima kasih. Di setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah di dalam kesempatan ini Tuhan, kami benar-benar memberikan yang terbaik bagi Engkau. Di setiap hidup kami, di setiap kerinduan kami Bapa. Apapun doa, apapun musim yang kami hadapi pagi hari ini yang belum terjawab, kami perkatakan pagi hari ini, oh rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Pegang seluruh kendali kehidupan kami Bapa. Pakai setiap kami. Apa yang dipandang hina oleh dunia pagi hari ini, Engkau memandang kami mulia pagi hari ini Tuhan. Mungkin pagi hari ini Tuhan banyak doa yang belum terjawab. Mungkin kami putus asa, mungkin kami mengalami kekecewaan. Tapi pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau menggantikan kami dengan penuh sukacita. Kami siap menanti akan janji-Mu. Karena kami percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yes Lord. El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Sebagaimana kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Ditinggikanlah, dimuliakanlah Engkau di dalam hidup kami, di dalam jemaat ini. Tuhan, kami mau berdoa saat ini buat jemaat-Mu. Kami mau mengangkat jemaat-Mu yang sedang bergumul Tuhan. Untuk lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk ada jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh bergumul. Mereka tahu mereka perlu lebih dekat lagi dengan Engkau. Mereka tahu Engkau memanggil mereka lebih dekat lagi. Bahkan Engkau mengundang mereka Tuhan. Firman-Mu berkata, mendekatlah padaku maka aku akan mendekat kepada Engkau. Tuhan, aku berdoa Tuhan mau mematahkan setiap penghalang-penghalang bagi jemaat-Mu untuk bertumbuh lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan. Supaya Engkau yang memungkinkan, Engkau yang membawa. Draw them closer to you through your love, oh Lord. Through your compassion. Biarlah mata rohani mereka terbuka Tuhan, bahwa Engkau tidak menghakimi mereka, Engkau mengundang mereka datang. Dan aku berdoa Tuhan untuk orang-orang jemaat-Mu mengambil keputusan untuk mau lebih dekat lagi.
Aku juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang melewati masa pemulihan di dalam hidup mereka Tuhan. Baik dari sakit penyakit secara fisikal ataupun emosional Tuhan. Aku berdoa untuk Engkau memampukan mereka, Engkau memulihkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, penghiburan kepada mereka. Biar damai sejahtera memerintah di dalam hidup mereka Tuhan. Aku berdoa untuk mereka yang membutuhkan itu semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang membutuhkan tempat tinggal yang baru Tuhan. Mereka baru pindah ke tempat ini, mereka baru pindah ke pulau ini, mereka membutuhkan satu komunitas, mereka membutuhkan satu tempat di mana mereka bisa bertumbuh, mereka berkembang dan diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Aku berdoa untuk semua Tuhan. Khusus hari ini aku berdoa untuk pekerja-pekerja yang sedang bekerja Tuhan, yang sedang bekerja dengan giat Tuhan, memberikan tenaga mereka, memberikan pikiran mereka, memberikan segala sesuatu dalam hidup mereka supaya mereka memiliki pekerjaan yang baik. Tuhan, aku berdoa berkati pekerjaan tangan mereka Tuhan. Biarlah mereka menangkap visi-Mu Tuhan, bahwa bekerja adalah kehendak-Mu Tuhan, bekerja adalah rencana-Mu Tuhan, untuk Engkau bisa memakai mereka menjadi terang dan garam di dunia ini Tuhan. Di tempat dimanapun mereka bekerja Tuhan. Baik itu di kantor, di rumah, ataupun dimanapun mereka berada Tuhan. Pakailah mereka dengan luar biasa. Aku berdoa dan kami sepakat meminta itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang percaya katakan amin, 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 amin. Nah, silakan duduk saudara. Terima kasih buat doanya. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena kita akan melakukan penyerahan anak. Ya, amin. Silakan. Saya undang keluarga dan anak-anak. Pepatah Afrika berkata, it takes a village to raise a child. Ya, dengan kata lain, dibutuhkan tenaga, dibutuhkan usaha yang besar untuk membesarkan seorang anak. Dan bukan hanya dari orang tuanya saja, tapi satu kampung istilahnya. It take a village, ya satu kampung untuk bisa membesarkan seorang anak. Dan saya sendiri menyadarinya, butuh satu kampung. Saya punya 3 anak, perlu 3 kampung. Ya. Bukan hanya saya, tapi orang tua, kakek, nenek, opa, oma, engkong, paman, anti semua. Ya, it take a village to raise a child. Dan Tuhan mengerti itu. Dan Tuhan memberikan anugerah untuk itu juga. Amin. Kita percaya di dalam kekristenan, kita di gereja ini tidak melakukan baptisan anak, tapi kita melakukan penyerahan anak. Dan Tuhan memberikan anugerah untuk itu buat kita semua. Dan saya mau baca dari Matius 19 ayat 13 sampai 15 dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Kan ini kebiasaan orang pada waktu itu. Mereka ingin Yesus mendoakan anak-anak mereka karena ada kuasa di dalam doa. Berapa dari saudara percaya itu? Amin. Ada kuasa di dalam doa, dan kalau Yesus berdoa untuk anak-anak dan mereka percaya bahwa ada kuasa melalui doa Yesus. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah ini orang-orang religius ini, orang-orang agamawi ini kadang-kadang bilang, lu ini anak kecil nih, lu bikin sibuk aja, bikin repot aja. Mereka gak memandang anak kecil, mereka cuma memandang orang dewasa. But Tuhan memandang semua orang karena Tuhan bisa pakai semua orang. Ya, amin. Katakan pada tetanggamu, Tuhan memandang semua orang. Oke. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau saudara lihat anak-anak ini, saudara akan belajar, wow betul. Mereka inilah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Artinya Tuhan mendoakan dan memberkati mereka. Dan itu yang kita mau lakukan hari ini. Amin. Kita bukan hanya sekedar menyerahkan mereka dan setelah itu selesai. Saya mendorong kita semua sebagai satu komunitas orang percaya bersama-sama membantu orang tuanya. Bilang, hey, we are with you together on this. Kita besarkan anak ini sama-sama ya. Saya tante, saya uncle, saya kakak, saya adik, apapun juga kita lakukan bersama-sama. Amin. Oke, saya mau berdoa buat mereka. Dan saya ingin saudara bersatu hati bersama-sama dengan kami berdoa buat mereka. Amin. Kita mulai dari Alicia. Feedback. Alicia, beautiful name. Artinya defender, truthful, noble.
Bapa di surga, kami berdoa buat Alicia supaya Engkau bekerja di dalam hidupnya. Engkau memakai waktu mudanya. Engkau akan membuat dia bertumbuh menjadi pejuang. Membuat orang yang sungguh-sungguh memiliki karakter yang indah. Dia akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau, menjadi anak yang disukai oleh orang tuanya dan disukai oleh banyak orang juga. Aku berdoa Tuhan berkati Alicia dengan pengurapan yang baru. Sebagaimana dia bertumbuh, dia akan bertumbuh terus di dalam Engkau dan tidak akan pernah turun. Dia akan terus naik di dalam Engkau dan bertumbuh menjadi lebih dan lebih baik lagi Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Alicia di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Ellery yang berarti joyful, yang berarti happy. You bring joyful in your family. Kamu membawa kesukaan, kamu membawa sukacita. Dengan gayamu sendiri Engkau membuat keluarga ini menjadi ketawa-ketawa. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat Ellery. Berkati dia. Biarlah sukacita yang daripada Engkau menjadi kekuatan dia dan juga menjadi kekuatan bagi keluarga. Kami berdoa Tuhan buat Ellery Tuhan, anak dari Jonathan dan Pinky Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memakai dia lebih heran lagi. Mulai hari ini ada satu perubahan yang baru terjadi. Ada terobosan iman di dalam hidupnya dan di dalam hidup keluarga. Bahwa mereka berjalan baik-baik saja di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Ellery di dalam tangan-Mu Tuhan. Semua jemaat katakan amin. Amin, amin. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk baby Evelyn Thalia. Evelyn, Kau membawa satu kehidupan. Evelyn berarti alive. Ada satu kehidupan yang luar biasa yang mengalir dalam hidupmu dan melalui hidupmu Kau akan dipakai Tuhan lebih heran, lebih hebat lagi. Tuhan, aku berdoa untuk keluarga Eko dan Suciani Tuhan. Kau akan memberkati pasangan ini Tuhan, memiliki kemampuan untuk melatih, membangun, mendidik Evelyn di dalam Engkau. Terima kasih buat baby Evelyn Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan dia di dalam nama Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan. Semua jemaat katakan amin. Amin, amin. Kami juga mau berdoa buat JVO Manuel. Manuel, God is with us. Engkau yang mendeklarasikan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Engkau yang mendeklarasikan kepada orang tuamu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, Mam, Pap. Tuhan ada bersama dengan kita. JVO Manuel, Engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi penyampai lidah bagi banyak orang. Engkau akan bersaksi, Engkau akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau, akan Tuhan. Dan semua orang akan kagum, semua orang akan percaya akan kesaksian hidupmu. Pakai JVO Tuhan, pakai dia lebih hebat lagi di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan JVO di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Semua jemaat katakan amin, 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 amin. Haleluya. Kami mau berdoa buat Naomi Hansel, Naomi Pleasant. Naomi, you are a pleasant, very gentle. Tuhan, aku berdoa sungguh-sungguh pakailah Naomi Tuhan lebih hebat lagi di dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan di masa-masa dia bertumbuh, biarlah Engkau menjagai dia dari serangan-serangan musuh, dari orang-orang yang berusaha memanfaatkan dia Tuhan. Sebaliknya Engkau justru memakai dia untuk memenangkan banyak orang bagi kerajaan-Mu. Terima kasih buat Naomi Tuhan. Kami menyerahkan Naomi di dalam tangan-Mu. Kami percaya ada rencana-Mu yang besar di dalam hidupnya dan di dalam kedua orang tuanya. Biarlah mereka selalu bertumbuh terus di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami menyerahkan Naomi ke dalam tangan-Mu. Semua jemaat katakan amin, amin, amin. Kami berdoa juga buat Angeline. Engkau adalah messenger of God, malaikat Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk Angeline supaya Engkau terus memakai dia lebih lagi, hebat lagi. Walaupun dia masih kecil, dia bisa Engkau pakai dengan luar biasa. Karena Engkau bisa memakai semua orang, semua umur. Aku berdoa Tuhan, buat Angeline bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, terutama papa mamanya. Terima kasih buat itu Tuhan, kami menyerahkan Angeline di dalam tangan-Mu supaya Engkau bekerja dan melalui hidupnya nama-Mu dimuliakan. Pakai Angeline Tuhan.
Kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan Injil ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua jemaat berkata, amin, amin, amin. Wow. Haleluya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Silakan duduk. Congratulations. Nanti saudara bisa mengucapkan selamat kepada orang tua yang berbahagia tentunya. Anak-anaknya juga bahagia sih. Dan kita juga bahagia ya. Well, bagaimana keadaan semuanya? Saya harap semua baik-baik. Kalau saudara setuju dengan itu, kedipkan mata saudara. Just kidding. Hari ini kita kedatangan saudara kita jauh sekali dari Down Under, ya, Sydney, ya, jauh-jauh datang untuk memberkati kita. Pastor Paulus Tanuwijaya. So saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar ya, saudara akan dengar ceritanya, saudara akan mendengar beliau membagikan firman Tuhan. Mari kita sambut Pastor Paulus Tanuwijaya. Thank you. Awesome. Can you hear me? Let me just double check. It's on? Alright, cool. Terima kasih semuanya, senang sekali bisa ada di sini. Terima kasih Pastor Yo untuk kepercayaannya. Kebetulan saya lagi ada di sini karena ada jemaat kami yang married di mana ya itu? Rimba ya, Ayana. Dan kebetulan ada juga 20 dari jemaat kami dari Sydney datang ke sini untuk menghadiri pernikahannya. Sayangnya mereka tidak ada di sini karena mereka lebih mau makanan fisikali, karya rebo, budayu dan lain-lainnya daripada makanan spiritual. Tapi saya sangat senang banget orang-orang semua ada di sini. Just wanna say thank you untuk the trust to listen to the message. Nama saya Paulus Tanuwijaya. Saya mengembalakan di IFGF Sydney dan Melbourne saat ini dan saya juga dipercayakan sebagai Regional Director di Australia. IFGF ada di Brisbane, ada di Sunshine Coast, ada di Perth, ada di Canberra, ada di Sydney, ada di Melbourne. So hampir di semua ibu kota negara bagian di Australia. Istri saya namanya Ana, boleh tampilkan? Ya, istri saya namanya Ana dan kami dikaruniakan 2 boys, namanya Ethan and Jason. Mereka nggak kembar. Tapi karena bajunya aja sama-sama. And Ethan is 11 years old, 11 tahun. Dia kelihatannya adalah anak yang sangat caring dari pertama kita udah bisa lihat. And Jason is 8 years old, 8 tahun. Dan untuk Jason saat dia umur 2 tahun, we found out that Jason is in a spectrum. Jadi dia ada autism spectrum disorder ya. Tapi karena pertolongan dari occupational therapy, speech therapy, behavioral therapy, dan banyak terapi lainnya, dia bisa masuk sekolah di sekolah umum dan belajar berinteraksi dengan teman-temannya. Jason juga ada Savant syndrome, ada Asperger syndrome. Mungkin to simplify, if you watch Big Bang Theory, dia itu Sheldon Cooper. He's a genius in math. Pas dia TK, dites, ternyata dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan untuk anak SMP, nilainya dapat 97%. So, kokonya aja nggak bisa. Mesti tanya adiknya buat sekolah, ya kan. Dia juga perfect pitch, kayak Charlie Puth. Dia bisa main tebak-tebakan, ini ada apa? Oh, A major, A flat major, A flat minor. Terus kadang-kadang kita iseng, kita tes pakai gelas. Ting, 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 ini nada apa? Ya, Tuhan memberikan dia sesuatu yang sangat baik gitu ya. And that's my family, a lot of imperfection. Tapi kita butuh banget super extra anointing dari Tuhan and guidance dari Tuhan. But here we are serving the Lord ya. Sekarang mari kita buka aja yuk ke Bible kita. Luke chapter 7, Lukas chapter 7. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 aku akan bacakan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya.
dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menyambahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Verse 43, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang telah banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Masih ada dikit lagi ya, bear with me. Aku mau lihat dari Markus 14, from Mark's account, just to quickly compare and contrast. Markus 14 ditulisnya seperti ini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu kepada kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, ini untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Let's pray. Jesus, I thank you for your word. God, I thank you that you are here, you are evident, you are speaking to us. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi firman-Mu akan disampaikan, biarkan Roh Kudus-Mu bekerja, membuka hati semua orang di tempat ini termasuk hamba-Mu sendiri. That you reveal, biarkan Engkau singkapkan rencana-Mu yang baik, yang indah dan yang sempurna dalam kehidupan kami. Biar setiap firman disampaikan bisa edify, bisa sanctify, bisa menguatkan, bisa menguduskan semua kami di sini. Engkau baik, Engkau setia, dan Engkau Tuhan dan Raja kami. You are good and you are God. And we ask of this in the name of our Lord Jesus. Everybody believe says Amen. Banyak dari kita saat membaca perikop ini, mata kita langsung tertuju pada wanita itu, pada perempuan itu. Dan kita bilang dalam hati kita, aduh, kita mau seperti perempuan itu. Ya, orang-orang baca this Bible verse langsung bilangnya, oh ini tentang wanita ini nih, tentang persembahan wanita ini nih. Dan kita langsung relate to that woman, dan kita bilang kita mau nyembah seperti Tuhan Yesus seperti perempuan itu. Kita mau meninggikan Yesus seperti perempuan itu. Kita mau melayani Yesus seperti perempuan itu. Dan kita mau menjadi seperti perempuan itu. Problemnya adalah kalau kita jujur, sikap kita, tingkah laku kita, pandangan kita, cara pikir kita lebih seperti si Simon. Waduh, Tuhan Yesus duduk sebelah pelacur nih. Waduh, ini perempuan ngapain buang-buang duit nih. Padahal coba itu bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Masuk akal kan? Mendingan dijual untuk fakir miskin. So pagi ini I want to give you 3 observations about what Simon do. Dan semoga kita bisa belajar ya sama-sama dari perikop ini. Coba kali kita lihat ke kanan dan kiri, kalau ada yang agak ngantuk bilang, abis ini dapat kopi gratis gitu. Dari Pastor Yo. Ya. Amin. Ya. Oke, number one. Hal pertama yang akan saya bagikan adalah Simon treat Jesus casually. Simon menganggap Tuhan Yesus sebagai suatu hal yang udah biasa. Simon menganggap enteng Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dari verse 44, dia bilangnya, pas aku minta air, kamu gak kasih air. Tapi perempuan ini yang menyeka rambut dengan rambutnya dengan air mata.
Mestinya kamu mencium aku, tapi kamu gak mencium aku. Sampai perempuan ini yang harus mencium kakiku. Mestinya kamu meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi akhirnya perempuan ini yang meminyaki kakiku dengan minyak wangi tersebut. Kalau kita pelajari abad pertama in Roman Empires, kalau kita sebagai tuan rumah dan ada tamu yang datang, itu adalah suatu kewajiban untuk tuan rumah memberikan air untuk membasuh kaki tamunya. Dan yang kedua, memberikan minyak untuk anoint the head. Dan juga mereka harus mencium tamunya. Itu adalah etiket ya. You're obligated. It's a social protocol pada zaman itu dan sangat penting untuk show hospitality untuk tamunya. Ini ada dan anehnya Simon sebagai orang Farisi yang paling tahu tentang budaya ini, tentang aturan-aturan ini, dia malah memberikan Tuhan Yesus the bare minimum. He treat Jesus casually. Let me give you an example. Pastor Yo, boleh maju ke depan dikit nggak? Nggak diapa-apain kok, beneran deh. Janji. Saya paling sering kerjain orang, tapi kan baru pertama kali di Bali ya. Jadi ya enggak lah, tenang lah. Gitu ya. Jadi kalau saya seorang pemuka agama atau saya seorang priest pada zaman itu, saat seorang masuk ke rumah saya, ya masuk, Pastor, ketok pintu dikit dong. Gitu. Maka saya akan memberikan air. Saya kasih air untuk dia membasuh kakinya. Tapi kalau orang itu saya hormatin, saya akan berlutut, either panggil servant saya buat cuci kakinya, atau, weh bagus banget nih sepatu. Ya itu aku bersihin kakinya, karena dia adalah orang yang saya hormati. Ya, yang kedua, setelah itu saya akan menyambut tamu saya dengan sebuah ciuman. Asik. Nggak diundang lagi nih. Enggak, zaman itu bukan mulut ke mulut. Tapi kebetulan kakak ipar saya seorang Lebanese Australian. Jadi aku ngerti Arabic social protocol. Boleh ya Pastor ya? Jadi tempel kaki kanan, kaki lagi. Kiri sama kanan. 3 kali ya. Dan yang terakhir, bukan. Karena zaman itu seperti kita salaman. Zaman ini kalau ketemu orang kita salaman. Pada zaman dulu itu dia langsung kiss ya gitu ya. Mungkin itu bisa dibagikan budaya ini di IFJF Bali ya. Lumayan kan yang single-single kan. Halo. Kacau nih ngajarinnya. Tapi itulah budayanya. Kalau kalian ketemu orang nggak salaman, nggak sopan. Dan yang ketiga adalah tugas tuan rumah untuk menyekah atau memberikan oil untuk kepala tamunya dengan minyak urapan. Karena itu tanda blessing, tanda berkat dan tanda, hey, you have favor in my home. You have favor in my home. Ayo belikan tepuk tangan Pastor Yo. So it's not a random list. Nggak sembarangan yang dilakukan oleh perempuan ini adalah justru social norm, a social protocol. Dan notice what Jesus says to Simon. Seharusnya engkau memberikan aku air, tapi engkau lakukan, maka perempuan ini yang harus memberikan air matanya. Seharusnya engkau memberikan aku minyak untuk kepalaku, tapi enggak kau lakukan, makanya dia memberikan aku minyak wangi untuk kakiku. What he's saying is, you've treated me so casually. Someone had to do it for you. Ini sangat menegur sih dan mengetuk pintu hati saya. God is going to get what he deserves. You just get to choose if it comes from you or from someone else. Tuhan akan mendapatkan apa yang dia layak dapatkan, tapi terserah kita mau datangnya itu dari kita atau dari orang lain. Friends, Tuhan akan mendapatkan the worship. Terserah kita mau datang dari kita atau dari stones. God is going to get his things. He's worthy of it all. Dia bakal dapat air, dia dapat minyak, dan dapat worthiness of everything that he's worthy. Dia akan dapatkan pujian, penyembahan, berkat, adoration dari kita. But kita harus decide datangnya dari kita atau dari orang lain. Dengan kata lain, Tuhan akan membangun gerejanya. Tuhan akan membangun gereja ini. Terserah kita mau ambil bagian apa enggak. Tuhan akan pakai kota ini, bekerja di kota ini, Tuhan akan bekerja di pulau ini, terserah kita mau ikut campur atau enggak. Dan Tuhan akan menyembuhkan banyak orang, terserah kita mau ambil bagian apa enggak. God's going to do what he's going to do. And what is scary is this. When you know better and you don't do it,
so that other people who don't know better has to do it for you. Ini yang ironis loh. Simon itu Farisi. A Pharisee, dia pemuka agama, dia pemimpin rohani orang Ibrani. Dia hafal perjanjian lama. Siapa di sini yang hafal perjanjian lama? Boleh menggantikan Pastor Yohanes? Enggak. Kayaknya pastor juga nggak hafal kan? Ayo ngaku. Tapi beneran dia hafal lu perjanjian lama. Bahkan dia tahu tentang nubuatan, tentang Mesias. Dia tahu semua nubuatannya, Isaiah and everything. Dia tahu, dan hari itu Mesias ada di rumah itu. And he treat him worse than a stranger. So, seorang perempuan has to step in. Because the man who should know better doesn't do it. Why? Aku mulai mikir, kenapa ya Simon bertindak seperti itu? Padahal dia tahu semua nubuatan. Dia tahu semua pengajaran. Kenapa ya? Apa mungkin karena dia udah sering ngobrol sama Tuhan Yesus? Temen ini udah sering. Atau mungkin dia sering menjamu Tuhan Yesus. Atau dia sering, mungkin dia pikir, cuman Yesus. Cuman si Yesus. Gak perlulah kasih air, kasih minyak, kasih ciuman. Kan udah sering ketemu. Ya. It's just Jesus. It's just Jesus. Seperti kayak misalnya Pastor Samuel, Pastor Semi Jaya Hartanto, datang ke IFGF Sydney mungkin ya. Sekali dua kali aku jemput di airport. Yang ketiga, cuman Kosem. Naik Uber lu, gitu. Ini direkam ya. Ampun. Ya. Teman-teman, kalau kita nggak hati-hati nih, mungkin dalam kehidupan kita bisa datang ke gereja, terus kita bilang, cuman Jesus. It's just Jesus. Kita bisa masuk ke hadiratnya, it's just Jesus. Kita bisa nyanyi lagu pujian tadi gitu ya, kita pikir udah pernah dengar lagu ini, it's just Jesus. Atau, udah pernah denger nih sermon, nih pastor baru mana lagi nih, it's just Jesus. Paling dia cuma suruh doa, suruh give, suruh tobat. It's just Jesus. See friends, today God is going to get what He deserves. But you gotta choose whether if you want to do it, whether it comes from you or not. Hari ini saya mau challenge semua di sini. Choose Jesus. Pilih Tuhan Yesus. Jangan pernah anggap remeh hadiratnya. Jangan pernah anggap remeh kehadirannya dalam kehidupan kita. Jangan pernah anggap remeh kuasanya dalam kehidupan kita. It's never casual saat kita baca Alkitab. Lagi diam sendirian kita baca Alkitab. It's never casual. It's never casual. Kita bisa ada di ruangan ini, kita bisa bebas ngangkat tangan, berdoa, and kita lihat restoration terjadi, kita lihat child dedication, oh man, kita lihat pembebasan terjadi di tempat ini. It's never casual, man. It's never casual to hear relationship restored. Papa, mama, adik, kakak, hubungan diperbaiki. It's never casual to see life change and transform. It's not just another Sunday. It's never just Jesus in this place. It's never just Jesus in your life. It's never just Jesus in my life. Amen? Simon treated Jesus casually. Do we treat Jesus casually? Yang kedua ya, number 2, not only did Simon treat Jesus casually, Simon forgot what Jesus has done. Kalau kita lihat di Markus 14, dibilangnya gini, meanwhile, Jesus was in Bethany at the home of Simon, a man who had previously had leprosy. Di bahasa Inggrisnya lebih jelas. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Tapi dalam Inggrisnya dibilangnya, ini Simon yang pernah jadi orang kusta. Wow, di sini kita bisa lihat banget. Sebenarnya ini Simon, ini orang yang paling ngerti, yang ngerti banget rasanya jadi orang buangan.
Anehnya sekarang malah dia yang buang orang. You know, if anyone should have grace for the woman, it should be Simon. Karena Simon tahu rasanya jadi orang yang dibuang, jadi orang yang dihina, jadi orang yang nggak ditolak sama orang lain. You know, kalau kita pelajari ya zaman itu, kalau kamu punya kusta, kamu pasti dibuang. Kamu orang buangan. Kamu nggak boleh tinggal di dalam kota, kamu harus tinggal di outskirt of the city. Nggak boleh sentuh orang, nggak boleh ke gereja, kamu harus meninggalkan pekerjaanmu. Kamu bahkan nggak bisa menikah, karena kemungkinan besar kamu akan cepat mati. But Simon, who supposed to know better, didn't. Saat kamu berjalan di jalanan, harus teriak, unclean, unclean, unclean. Supaya orang-orang minggir. Bayangkan kamu pergi ke, ada nggak? Kuta Discovery Mall ada ya? Ayo, bayangkan kamu ke Kuta Discovery Mall. Terus kamu teriak-teriak, herpes, herpes, herpes. Supaya orang-orang pergi. Tapi zaman itu seperti itu. Supaya orang-orang minggir. How embarrassing. Right? It's an outcast life. Dan sedihnya Simon, seorang yang tahu rasanya menjadi orang buangan, malah bersikap seperti itu. Friends, do you see where I'm going? Berapa banyak dari kita yang lupa kalau kita juga dulu perempuan itu. Ingat gak di mana kita 2 tahun lalu sebelum Tuhan Yesus memperbaiki pernikahan kita? Ingat gak kita di mana 5 tahun lalu di mana kita masih judi-judian, mabuk-mabukan? Ingat gak kita di mana kita masih remaja dan coba ini itu sampai Tuhan Yesus found us and rescue us? What are you doing, friend? Wasn't that us a few years ago? Bukankah kita juga orang buangan sampai Tuhan Yesus pick us up? Let me go deeper ya hari ini. Mumpung baru pertama kali dan abis ini aku pulang. Jadi kalau kesenggol dikit gak apa-apa ya Tuhan. Teman-teman gitu ya. Isn't it interesting that Christians are so good at giving grace for sins that we agree with, but we are quick to give judgment for sins we don't like. Kalau dosanya mirip sama kita punya, wah lu gak ngerti. Kalau gua ngerti, gampang ngampuninnya. Gampang banget ngertiinnya. Tapi kalau dosanya beda, wah murtad nih orang. Kurang baik nih orang. Jahat nih orang. I wonder kalau misalnya Simon ketemu orang kusta, mungkin Simon akan bilang, friends, I understand. Nih ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Tapi begitu dia lihat pelacur, wah gimana sih? Kenapa kamu lakukan itu? Dosa, ngerti gak? Itu dosa. Perhaps bisa gak sih kita duduk diam sebentar. Dan kita bertanya dalam hati kita, kok bisa sampai gitu ya? Apa karena dia kehilangan orang tuanya? Atau mungkin dia diculik ya waktu kecil? Apa dia gak ada jalan lain untuk hidup? Perhaps dia di-abuse kali. Look, I'm not justifying sins. But we should no longer ignore pain either. Saya gak bilang oke untuk berdosa, tapi kita juga belajar untuk melihat penderitaan. I'm not condoning, I'm empathizing. I'm just asking the question before we start yelling at people, get your world together, get your life together, maybe dive into their world. You know, my answer might not change. Ya itu dosa. But my tone will. Jawaban saya mungkin gak berubah, tapi nada saya berbicara akan berubah. Now I still believe that is wrong. But now that I know why you get into that drug abuse, bro. Now that I know why that divorce happened, bro, or sis. Or why you started skipping school. Or now that I understand the background on who you are, my tone change. My perspective change and I don't judge. But I give grace. Simon has forgotten. Simon lupa. Instead of giving grace, dia give judgment. How about us?
Number 3, you're doing okay? Semua oke, pastor masih oke kayak gini ya? Aman ya? Aduh, takut juga nih. Terus terang saya lebih terbiasa preach in English. Jadi ini udah siapkan dengan chat GPT dan translation dan segala macam. udah panik terus Pastor Yo bilang, bisa pastor, bisa 80% Indonesia ya. Iya pastor. Bisa lah, ya. Third. Oke, kalau ada lihat kanan kiri dan kalian lihat yang duduk sebelah kalian kayaknya Simon, tolong jangan disenggol. Tolong jangan ditunjuk-tunjuk ya. Ingat, don't judge, give grace. Amen. Yang ketiga, Simon's judge sacrifice that don't make sense. Oh, coba pinjam. Ini tadi si Fai kok udah kasih ya. Kok bisa nggak nih kok? Ya kecil banget kok. Gue kira tadi bisa gitu ya. Gitu. Kecium nggak yang di belakang? Enggak ya? Ya nanti kecium lah. Gitu. Oke. Mungkin yang depan lebih kecium. Oke. Wah, vanilla. Oke. Simon judge sacrifice that doesn't make sense. Simon mengkritik persembahan yang gak masuk akal. Kalau kita lihat dari Markus 14, apa yang mereka katakan? Waduh, ngapain sih? Buang-buang duit. Itu parfum kan mahal. Kalau dijual bisa jadi gaji orang setahun. Mendingan juga dikasih orang miskin. Gak worth it buat cuci kaki. And this is what I found funny. Biasanya orang yang teriak paling keras adalah orang yang kasihnya dikit. Nggak apa-apa, kan saya terakhir kali juga di sini enggak. Orang yang teriak paling keras kadang nggak kasih sama sekali, ya kan? Dan Lukas 7 bilangnya apa? Ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500, yang lain 50. Karena mereka dua-duanya nggak sanggup bayar, maka ia menghapuskan hutang kedua-duanya orang itu. Neither of them could pay, so I forgave both of them. Teman-teman, perempuan ini worship this way karena dia ngerti 500 dinarnya itu sudah dihapuskan. Makanya dia worship extravagantly. I wrote this down and you might want to consider writing it down as well. Your awareness of your forgiveness directly affects your sacrifice. Kesadaranmu akan pengampunan yang kau telah terima secara langsung mempengaruhi persembahan pengorbananmu. Do you notice that you only sacrifice to the level of what you think you've been forgiven? Jadi kalau kita masuk gereja pagi ini dan kita bilang, karismatik banget ya, semangat banget orang-orangnya ya. Enggak juga sih, kita cuma diampunin di tempat ini. We're just forgiven, that's why we worship that way. Wah, gereja kalian suka memberi ya, orang-orangnya generous banget ya, pasti diajarin Pastor Yo nih. We're just a forgiven church. Kita udah diampunin, makanya kita give. Wah, di IFJF Kuta Bali orangnya serve ya, melayani sana, sini, situ, sini, semuanya rendah hati, semuanya murah hati. Yes, we are really a forgiven church. Karena kita udah diampuni Tuhan Yesus, church. You see everything we're doing here, kenapa kita doa, kenapa kita ada iCare, kenapa kita ada iGrow, kenapa kita ada baptisan, kenapa kita ada persembahan, kenapa kita nyanyi bareng, bahkan ada meeting leader, ada meeting volunteers, ada baptisan. Berapa meeting pastor seminggu? Kayaknya banyak banget meeting ya. Meeting ini. Kenapa kita? Karena kita ingat bahwa Tuhan udah ngampunin kita. Itu doang. Oh, I have been forgiven. And the more I realize and the more I'm reminded myself of the level of my forgiveness, the more I want to sacrifice. The more I want to serve. The more I want to give. The more I want to sing. The more I want to worship. Bukan karena disuruh. Tapi karena lu ngerti. Oh, gue udah diampunin. That's why worship is so beautiful. Kadang ada yang nangis. Tuhan, dosaku sudah diampuni. Kadang ada yang ketawa, lagi nyanyi. Tuhan baik banget. Ya kan? Kadang ada orang yang kneeling down, ada yang berlutut. Ya, because they all experience different level of forgiveness. Different levels of remembrance that
I cannot believe I'm forgiven. I cannot believe, wah, pernikahanku masih utuh loh. I came here and aku masih bisa napas. I came here dan aku masih bisa pegang teguh integritasku. I came here to this church and aku masih ada sukacita. Oh man, that's why I sing. Because I've been forgiven. Dan semua hal ini mendorong kita untuk apa? Opening our alabaster jar. Kita buka buli-buli polam kita and kita dump it all out di kaki Tuhan Yesus. Dan kita seka dengan rambut kita wiping His feet. Yes, kelihatannya extravagant, kelihatannya kayak buang-buang duit, kelihatannya kok berlebihan banget. Well, until you remember, sampai saudara ingat bagaimana Tuhan sudah ngampunin kita. Dan bukan hanya situ saja, saya percaya ruangan itu penuh dengan keharuman parfum itu. Begitu dia buka, kan mahal ya. Pasti itu satu ruangan penuh dengan bau parfum itu. Bukan cuma perempuan itu yang bisa menciumnya. Ya, dia cium dan dia ingat, I have been forgiven. Bukan cuma Tuhan Yesus yang bisa cium. This is the sacrifice that I want. I'm looking for a true worshiper. I seek for a true worshiper, right? Ya kan? Tapi seluruh orang yang di sono bisa mencium wangi itu. Bahkan orang-orang yang menghujat bisa mencium wangi itu. And they all are reminded how they have been forgiven as well. Simon treated Jesus casually. Simon forgot what Jesus has done. And Simon judged, sacrifice, they don't understand. Let me close with this. And this is amazing. Verse 44. I would like to invite the praise team to come forward, please. Yep. Verse 44, ini interesting banget ya. Verse 44 bilangnya gini. Then he turned to the woman and said to Simon. Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon. Aneh ya. Biasa kalau kita ngomong ke seseorang, misalnya aku ngomong ke Pastor Yo, aku akan berpaling kepada Pastor Yo, ya kan? Ini aku ngomong sama si Faiko, tapi aku berpalingnya kepada Pastor Yo. Padahal aku ngomongnya ke dia. Why? Loh kok dia memandang ke perempuan itu tapi ngomongnya ke Simon. Terus dia bless the woman, dia melihat ke perempuan itu tapi dia ngomongnya ke situ, ke Simon. Why? Seperti tadi saya bilang di pertama. Mungkin perikop ini berbicara bukan cuma tentang penyembahan yang ekstravagan dan tentang perempuan itu. Mungkin juga perikop ini berbicara tentang Simon. This is what I learned. Sorry menyinggung dikit lagi ya. Sometimes Jesus' relationship with others is a sermon to us to check our Simon spirit. Tahu nggak? Kadang-kadang Tuhan melakukan hal ini untuk mendapatkan perhatian kita. Dia bless orang lain yang kamu nggak suka. Dia bless orang lain yang kamu pikir nggak layak. Dia bless orang lain yang kamu benci. Ouch. And I believe pas Tuhan Yesus lihat ke perempuan itu, tapi dia berkata ke arah Simon, it's not a sermon to the women, it's a sermon to Simon. I'm going to look at her and I'm going to preach to you, Simon. I will let you hear how I talk about her, how I treat her, how I bless her, how I think about her. Sometimes, friend, how Jesus treats other people is a sermon to you. It's how He loves people that you don't think they deserve His love. It's how He bless people you think don't deserve that blessing. It's how He forgive people that you think doesn't deserve forgiveness. Siapa engkau? Engkau Tuhan. Hari ini saya berdoa agar spirit of Simon dipatahkan hari ini. Ya, di IFGF Kuta Bali. I pray, mungkin beberapa dari kita kalau kita mau jujur, iya, Simon itu saya sih. Ya saya sebenarnya mau seperti perempuan itu, tapi gue tuh Simon. Tindakanku, pikiranku mirip banget sama si Simon. Gue masih suka judge people. Gue kadang-kadang juga treat Jesus, saya juga treat Jesus casually. Udah seberapa sering, 352 hari, 52 kali datang ke gereja tiap tahun.
Setelah 20 tahun ya 1000-an. Ya khotbah lagi, ya melayani Tuhan lagi. Just Jesus. Atau kita bisa lihat, ini udah lupa, udah suci ya lu ya. Iya, udah lupa 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu pas lu terpuruk, pas engkau terpuruk, Tuhan Yesus yang angkat. Atau mungkin kita lihat dan kita mulai kritik persembahan orang lain yang sebenarnya gak ada urusannya sama kamu. Wah, extravagant nih, kebanyakan, sia-sia. Ini yang dikasih buat orang-orang miskin atau pastor yang di Sydney. Kok? Ya, sia-sia, buat apa? Cuman Yesus. Lupa. Kritik. But church today, I pray that we can be responsive ya. If you fall under these categories, 3 hal ini, saya iya sih. I would like to challenge you. Bisa berdiri sama-sama yuk, kita sama-sama berdiri. Today I want to challenge you, kalau kita ada di kategori 3 ini, gak usah lihat kanan kiri lah, kita semua Simon. Ya. I like to challenge you, kita taruh yuk hands on our chest and kita pray and kita worship in the posture of surrender. Kita taruh tangan di dada kita and kita pray, Tuhan, help me Lord Jesus. Engkau besar Tuhan, El Shaddai. I know I'm Simon, but help me Lord, open my eyes Lord, shape me Lord, forgive me Lord, teach me to be more like the wise women at your feet. Engkau lihat hati kami Tuhan, hari ini Engkau singkapkan, you reveal Lord Jesus. Thank you, Jesus. Why don't we worship? Thank you, Lord Jesus. El Shaddai. Thank you, Jesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Thank you, Lord Jesus. You are never casual. You are never casual. You are Lord of Lords. You are King of Kings over our life, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus, kalau Engkau besar, Engkau El Shaddai, God Almighty. We thank you, Lord Jesus. Jesus, I pray right now for every heart, every person in this room. Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap hati, setiap orang di tempat ini. Roh Kudus, I ask that you fill this room. You fill our heart. Engkau isi hati kami. You fill our mind. And Holy Spirit, as we worship you, as we lift our hands, as we lift our voice, we engage with you. Tuhan, if there's any Simon di hati kami, dalam hidup kami, point it out and get it out. And get it out, Lord. If there's any level of judgment, kalau kami suka judge orang and deeming people unworthy, nggak layak. Atau kami bahkan judge diri kami sendiri unworthy, Tuhan, biar itu dikeluarkan ya Tuhan. If there's anything in us, Holy Spirit, you're the great surgeon. Cut it out. Reveal and get it out of us, Lord Jesus. Karena Tuhan, kami mau seperti that worshiping woman. Kita mau seperti perempuan itu yang memberikan worship ya Tuhan. We really do, Holy Spirit. Tuhan, ajar kami jadi orang yang teachable, yang mau diajar. And Holy Spirit, I pray that they continue work in our life. Never again we will treat you casually. Never again we forget about your goodness in our life. And teach us also to show the same grace that you have given us to other people as well. In the mighty name of Jesus, I pray and give thanks. Everybody says.
Terima kasih banyak kepada Pastor Paul. Sebelum kita kembali pulang ke rumah masing-masing, saya ingin kita berdoa dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami, dan kami mau belajar menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya mendengar saja. Karena firman-Mu berkata kalau kami cuma mendengar saja, kami menipu diri kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami, kuatkan kami, mampukan kami, kerjakan di dalam hati kami, dan juga berikan kami kekuatan untuk bisa berjalan di dalamnya. Terima kasih buat pencerahan daripada firman-Mu Tuhan, yang kami percaya itu akan mengubah hidup kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai hamba Tuhan saya mau berdoa, memberikan berkat yang daripadanya. Pulanglah engkau dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan dan kasih setia-Nya. Berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai engkau, memampukan engkau, memungkinkan engkau untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat yang sudah Ia sediakan bagi engkau. Pulanglah dengan sukacita dan menjadi terang dan garam bagi dunia. Di dalam nama Yesus, dan semua orang percaya katakan amin. Amin, amin. Happy Sunday, church.